Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novela Belena, NPM 24106310255, mahasiswa semester 2 program studi S1 Manajemen. Pada video ini, saya akan menyampaikan pertanyaan dan jawaban ujian akhir semester mata kuliah agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Amar Muzaki, SPDI, MPD. Baik, untuk pertanyaan ke-1. Sebagai calon manajer Muslim, bagaimana kamu menerapkan prinsip muamalah Islam dalam merancang sistem keuangan syariah koperasi mahasiswa agar sesuai dengan prinsip halal dan adil? Jawabannya, sebagai calon manajer Muslim, saya ingin merancang sistem keuangan koperasi mahasiswa yang sesuai dengan prinsip muamalah Islam. Pertama, saya akan hindari riba atau bunga. Jadi, kalau ada pinjaman, saya pakai akad karhul hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga. Yang kedua, saya akan menjaga keadilan. Misalnya, kalau pakai akad muharabah atau musyarakah, untung dan rugi dibagi sesuai kesepakatan awal biar adil. Yang ketiga, koperasi harus transparan. Laporan keuangan terbuka, lalu semua anggota tahu arus uangnya dan pengurusnya harus amanah. Lalu, akad-akad yang digunakan harus sesuai syariat, seperti murabaha untuk jual beli atau ijarah untuk sewa. Dengan begitu, koperasi mahasiswa bisa jalan secara halal, adil, dan sesuai nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip ini juga dijelaskan dalam buku Muhammad Safi Antoni dan Adi Warman Karim tentang ekonomi dan keuangan syariah. Pertanyaan kedua, sebagai calon konsultan manajemen keluarga Muslim, jelaskan skema perencanaan keuangan keluarga yang memperhitungkan aspek waris dan keadilan gender menurut perspektif Islam. Jawabannya, sebagai calon konsultan manajemen keluarga Muslim, saya akan menyarankan perencanaan keuangan keluarga yang sesuai syariah dan adil terhadap semua anggota keluarga. Pertama, perencanaan keuangan harus dimulai dari pengelolaan pendapatan pengeluaran yang baik. Setiap anggota keluarga diberi tanggung jawab keuangan yang sesuai dengan perannya, tapi tetap berdasarkan prinsip Islam. Yang kedua, dalam Islam pembagian harta waris sudah diatur secara rinci dalam Al-Quran, terutama di surat An-Nisa. Misalnya, anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan, tapi ini bukan ketidakadilan karena laki-laki punya tanggung jawab lebih besar, seperti menafkahi keluarga. Ketiga, keadilan gender tetap dijaga. Islam memperbolehkan perempuan punya harta sendiri, bahkan warisan yang dia terima. Tiga, keadilan gender tetap dijaga. Islam memperbolehkan perempuan punya harta sendiri, bahkan warisan yang dia terima tidak wajib digunakan untuk menafkahi keluarga. Jadi, hak ekonomi perempuan tetap dilindungi. Terakhir, saya juga akan menyarankan keluarga membuat wasiat sesuai syariah maksimal sepertiga dari harta dan memastikan semua keputusan keuangan dirundingkan bersama agar tidak menimbulkan konflik di masa depan. Untuk pertanyaan ketiga, perdagangan Rasulullah SAW dan para sahabat yang dapat menjadi inspiratif dalam membangun model bisnis yang etis dan berkelanjutan di era kapitalisme modern. Untuk jawabannya, strategi perdagangan Rasulullah SAW dan para sahabat dapat menjadi inspirasi penting dalam membangun bisnis yang etis dan berkelanjutan di tengah tantangan kapitalisme modern. Yang pertama, Rasulullah SAW selalu menjunjung tinggi kejujuran dan amanah dalam berdagang. Beliau tidak pernah menipu atau memanipulasi harga, sehingga membangun kepercayaan pelanggan. Ini menunjukkan bahwa etika sangat penting dalam bisnis. Yang kedua, Nabi juga melarang praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti penipuan barang, ikhar, dan riba. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keadilan sosial. Yang ketiga, dalam model bisnis Rasulullah dan para sahabat ada nilai dan keberkahan dan kerjasama. Contohnya, melalui akad muharabah dan rakah yang berbasis kemitraan dan pembagian risiko. Konsep ini menjadi alternatif di zaman modern yang cenderung individualistik. Selain itu, para sahabat seperti Abdurrahman bin Auf menjadi bisnis besar dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, dan kepedulian sosial. Mereka tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga aktif bersedekah dan membantu sesama. Dari sini, kita bisa melihat bahwa bisnis menurut Islam
bukan sekadar alat pencari untung, tetapi juga sarana ibadah dan kontribusi bagi masyarakat. Prinsip ini dapat dijadikan landasan untuk membangun bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan di tengah sistem kapitalisme. Pertanyaan keempat, jelaskan bagaimana pemahaman Islam tentang manusia sebagai khalifah di bumi dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam manajemen sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Untuk jawabannya, Islam memandang manusia sebagai khalifah di bumi, artinya setiap manusia memiliki tanggung jawab memimpin, menjaga, mengelola sumber daya, serta adil dan bijaksana. Pandangan ini sangat berpengaruh dalam praktik manajemen, khususnya dalam mengelola sumber daya manusia di perusahaan. Pertama, pemimpin yang memahami dirinya sebagai khalifah akan menjalani kepemimpinan yang amanah, tidak semata-mata mengejar keuntungan pribadi, tetapi memperhatikan kesejahteraan karyawan dan keberlanjutan perusahaan. Yang kedua, dalam pengambilan keputusan, nilai keadilan dan musyawarah menjadi sangat penting. Keputusan tidak boleh dibuat secara otoriter atau diskriminatif, tetapi melibatkan tim dan mempertimbangkan hak-hak semua pihak. Yang ketiga, sebagai khalifah, manusia juga dituntut untuk memaksimalkan potensi dan memperlakukan manusia lain dengan adil dan hormat. Maka, manajemen sumber daya manusia dalam Islam tidak hanya berfokus pada produktivitas, tetapi juga pada pengembangan karakter, pelatihan, dan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Dengan memahami konsep khalifah, seorang pemimpin tidak hanya menjalankan fungsi manajerial, tetapi juga menjalankan misi moral dan spiritual. Hal ini membuat gaya kepemimpinan lebih beretika, inklusif, dan membawa keberkahan dalam lingkungan kerja. Untuk pertanyaan kelima, jelaskan efektivitas strategi berbasis nilai toleransi Islam. Untuk pertanyaan kelima, jelaskan efektivitas strategi manajerial berbasis nilai toleransi Islam dalam mengelola konflik lintas budaya di organisasi multinasional, serta contoh pendekatan yang menurut Anda paling efektif. Untuk jawabannya, strategi manajerial berbasis nilai toleransi Islam sangat efektif dalam mengelola konflik lintas budaya, terutama di organisasi multinasional yang terdiri dari berbagai latar belakang, agama, etnis, dan budaya. Dalam Islam, toleransi adalah bagian dari nilai universal. QS Al-Quran Hujarah ayat 13 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, bukan saling bermusuhan. Nilai ini bisa menjadikan dasar membangun komunitas yang terbuka dalam saling menghargai di lingkungan kerja. Nilai toleransi Islam juga mencakup sikap adil, tidak memaksa kehendak, dan menghormati perbedaan. Dalam praktek manajerial ini bisa diterapkan melalui kebijakan kerja yang inklusif, aturan kerja yang menghargai hari keagamaan atau kebiasaan budaya, serta pelatihan lintas budaya bagi manajer dan karyawan. Contoh pendekatan yang menurut saya paling efektif adalah pendekatan dialog dan musyawarah, yaitu membuka ruang komunikasi antar budaya untuk menyelesaikan konflik. Dalam Islam, musyawarah atau syura adalah prinsip penting dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini bisa membantu menemukan solusi yang adil dan diterima semua pihak tanpa menimbulkan dominasi budaya tertentu. Dengan nilai-nilai ini, konflik lintas budaya tidak hanya bisa diselesaikan, tetapi juga bisa diubah menjadi kekuatan dalam membangun organisasi yang lebih harmonis dan produktivitas. Untuk pertanyaan keenam, evaluasilah pandangan Islam terhadap pengembangan iptek dalam konteks industri 5.0. Bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi kontrol etis bagi manajer dalam memanfaatkan teknologi seperti AI dan Big Data? Untuk jawabannya, Islam pada dasarnya sangat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selama penggunaan membawakan manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip etika Islam. Konteks industri 5.0 di mana manusia dan teknologi saling berintegrasi, nilai-nilai Islam bisa menjadi kontrol moral yang penting bagi para manajer. Pandangan Islam terhadap iptek bersifat terbuka. Al-Quran sendiri mendorong umat manusia untuk berpikir, meneliti, dan menggunakan akal. Misalnya dalam QS Al-Alaq ayat 1-5, Allah menyuruh kita membaca dan belajar melalui pena, yang menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan. Namun dalam penerapannya,
Islam memberikan batasan agar teknologi tidak disalahgunakan. Nilai seperti ini, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan menjadi pedoman utama dalam penggunaan teknologi seperti AI dan Big Data. Manajer harus memastikan bahwa data digunakan secara adil, tidak melanggar privasi, dan tidak dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Misalnya, dalam rekrutmen berbasis AI, perlu ada transparansi agar sistem tidak diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Selain itu, pemanfaatan teknologi harus mendukung kesejahteraan bersama, bukan sekedar efisiensi atau profit. Dengan begitu, teknologi tidak hanya canggih tapi juga beretika dan membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat. Jadi, nilai-nilai Islam bisa menjadi kompas moral yang membimbing para manajer agar tetap bijak dalam era teknologi yang terus berkembang. Pertanyaan ketiga, jelaskan sebuah model bisnis startup berbasis ekonomi syariah yang mampu menjawab tantangan krisis moral dan ekonomi umat Islam di era globalisasi. Di tengah tantangan krisis moral dan ekonomi umat Islam, terutama di era globalisasi, model bisnis startup berbasis ekonomi syariah bisa menjadi solusi yang relevan dan berkelanjut. Salah satu contohnya adalah startup digital berbasis wakaf produktif dan UMKM halal. Startup ini bisa dibuat dalam bentuk platform online yang mempertemukan donatur, pelaku usaha kecil, dan pengelola wakaf. Jadi, dananya bukan berasal dari bunga atau pinjaman konvensional, tetapi dari sumber halal seperti wakaf tunai, sedekah, dan akad syariah, seperti muharabah atau musyarakah. Tujuan utamanya adalah untuk membantu UMKM Muslim agar bisa berkembang tanpa harus terjebak dalam sistem riba. Di saat yang sama, startup ini juga bisa menjadi wadah edukasi keuangan syariah bagi generasi muda yang agar paham tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Modal seperti ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga membangun moral karena mengajarkan prinsip kejujuran, transparansi, tanggung jawab sosial, dan keadilan. Di era globalisasi, ketika nilai materialisme semakin dominan, modal startup syariah bisa menjadi alternatif yang lebih kreatif dan berorientasi maslahat. Dengan dukungan teknologi digital, model bisnis ini bisa menjangkau lebih luas, sekaligus menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan hanya sistem ideal, tapi bisa benar-benar diterapkan secara nyata. Baik, untuk pertanyaan ke-8, rancang dan jelaskan program pelatihan kepemimpinan sosial berbasis nilai-nilai keluarga dan masyarakat Islam yang dapat diimplementasikan oleh mahasiswa, manajemen, dan kegiatan pengabdian masyarakat. Untuk jawabannya, merancang program pelatihan kepemimpinan sosial yang berbasis nilai keluarga dan masyarakat Islam. Rencana saya akan buat program yang bisa dijalankan langsung oleh mahasiswa, terutama saat pengabdian masyarakat. Nama programnya Kepemimpinan Berbasis Akhlak Keluarga. Isinya soal teori kepemimpinan serta pembiasaan nilai-nilai yang biasa diajarkan dalam keluarga Islam, misalnya seperti amanah, tanggung jawab, adab saat bermusyawarah, dan kepedulian terhadap sesama. Kegiatan ini bisa dijalankan di desa, pesantren, atau lingkungan remaja masjid. Bentuknya bisa pelatihan singkat yang mencampuri materi, diskusi, dan proyek kecil, seperti mengelola event sosial, membantu UMKM lokal, atau membuat taman belajar anak. Nilai-nilai sosial seperti gotong royong, tolong menolong, dan keadilan jadi bagian utamanya. Nilai-nilai ini juga sejalan dengan pemikiran Jakfar 2010 tentang kepemimpinan Islam yang berangkat dari keluarga dan komunitas, dan juga dikuatkan dalam QS An-Nisa ayat 58 tentang pentingnya pemimpinan secara adil dan amanah. Intinya, program ini melatih mahasiswa untuk jadi pemimpin yang bukan cuma cakap dalam strategi, tapi juga membawa nilai Islam ke dalam tindakan nyata di masyarakat. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi penjelasan saya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.